lagi. Kami kelompok 1 dari kelas 1 BUML. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek sosial keagamaan. Judul proposal kami yaitu sosialisasi tentang radikalisme dan rasisme kepada kalangan pelajar dan kalangan umum di Vihara Budayana Batam. Sebelum masuk ke inti pembahasan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Owen Siadingko sebagai Ketua NPM 2242083. Yang kedua, Cindy Angelin sebagai Dokumentasi NPM 2242068. Yang ketiga, Herianti sebagai Bendahara NPM 2242067. Yang keempat, Joanna sebagai Sekretaris NPM 2242072. Yang kelima, Sylvia Rahayu sebagai Koordinasi NPM 2242077. Dan yang terakhir, Foni sebagai Publikasi NPM 2242060. Berikut merupakan peta konsep yang telah kami buat. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kita akan masuk ke peta konsep. Nah, di peta konsep ini saya akan memberi gambaran tentang apa yang akan kita presentasikan nantinya. Kita akan langsung mulai dari bab 1, yaitu latar belakang kenapa kita memilih Vihara Budayana. Setelah itu, rumusan-rumusan masalah. Rumusan masalah tentang radikalisme dan rasisme. Setelah itu, tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut. Setelah itu, bab kedua, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yaitu perencanaan kegiatan kita, pelaksanaannya nanti gimana, dan beberapa evaluasinya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bab 3, yaitu biaya dan jadwal kegiatan kita. Kita membahas tentang biaya yang kita keluarkan nantinya dan jadwal-jadwalnya. Setelah itu, para penutup akan tertera daftar pustakanya. Ya, sekarang masuk latar belakang. Ya, jadi pertama-tama kita melakukan proyek sosial ini di Vihara Budayana Batam yang kita namakan sosialisasi radikalisme dan rasisme para kalangan pelajar dan kalangan umum di Vihara Budayana Batam. Nah, kenapa kita mengambil Vihara Budayana Batam? Karena kebanyakan dari kelompok kami memang sudah melakukan puja bakti di Vihara Budayana Batam, sehingga kita juga lebih mudah melakukan proyeknya di Vihara Budayana Batam. Dan bukannya itu, di situ juga memiliki banyak pelajar yang bukan dari dari UIB, dan juga banyak pelajar dari SD sampai SMA. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesempatan untuk membahas radikalisme dan rasisme, sehingga untuk membuat mereka hindar dari kegiatan perbuatan-perbuatan tersebut dari kalangan muda sampai tua. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Rumusan masalah. Berikut merupakan rumusan masalah dari proyek sosial keagamaan kami. 1. Cara untuk mengurangi aksi radikalisme dan rasisme di sekitar kita. 2. Upaya agar masyarakat sekitar dapat mengetahui radikalisme dan rasisme beserta dampaknya. 3. Cara mengedukasi masyarakat agar menghindari dan sadar akan sikap radikalisme dan rasisme. 4. Metode pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan radikalisme dan rasisme. 5. Biaya yang diperlukan. Tujuan kegiatan. 1. Mengurangi aksi radikalisme dan rasisme di lingkungan sekitar. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai radikalisme dan rasisme. 3. Mengedukasi masyarakat agar sadar akan sikap radikalisme dan rasisme. 4. Mengetahui metode pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. 5. Mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek sosial keagamaan. Berikut merupakan manfaat dari proyek sosial keagamaan yang kami buat. Yang pertama, masyarakat menjadi tahu mengenai radikalisme dan rasisme. Yang kedua, berkurangnya aksi radikalisme dan rasisme di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat sadar mengenai sikap radikalisme dan rasisme, serta melakukan perbaikan mulai dari diri sendiri. Selanjutnya, perencanaan dan persiapan kegiatan. Ada beberapa tahapan sebelum melakukan perencanaan dan persiapan kegiatan sosialisasi tentang radikalisme dan rasisme kepada kalangan pelajar dan kalangan umum di Vihara Budayana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencarian ide dan penetapan tema. Sebelum melakukan perencanaan kegiatan, terlebih dahulu kami akan mencari ide-ide untuk perencanaan kegiatan dan menetapkan tema untuk kegiatan yang akan kami laksanakan. Setelah melakukan diskusi, kami memilih radikalisme dan rasisme sebagai tema dalam kegiatan kami. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap ini, kami akan mulai mengumpulkan data-data terkait tema yang kami pilih, serta data-data yang berkaitan dengan lokasi kegiatan sosialisasi kami. Berikut merupakan data-data yang kami peroleh. Yang pertama, materi yang akan disampaikan yaitu materi radikalisme dan rasisme. Yang kedua, pemilihan vihara yaitu Vihara Budayana Batam. Yang ketiga, perkiraan target pengunjung yang akan datang sekitar 50-80 orang. Yang keempat, ruangan yang akan dipakai yaitu ruangan bakti sala. Yang kelima, pemilihan waktu untuk kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengisi waktu Dhamma Desana. Selanjutnya adalah survei tempat kegiatan. Di samping ini terdapat beberapa foto yang merupakan hasil survei kegiatan kami pada tanggal 23 Oktober di Vihara Budayana Batam. Vihara Budayana Batam terletak di Komplek Pasar Angkasa, Jalan Duyung nomor 123.
jumlah umat vihara sebanyak 350 umat, jumlah pengurus vihara sebanyak 45 orang, jumlah rohaniawan sebanyak 3 biku, jumlah umat laki-laki sebanyak 180 orang, dan jumlah umat perempuan sebanyak 170 orang. Adapun video dokumentasi yang kami ambil di vihara sebagai berikut. Selanjutnya adalah pencarian bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan. Bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan kami antara lain materi yang akan disampaikan, laptop, proyektor, dan sound system. Untuk laptop, proyektor, dan sound system kami akan melakukan koordinasi dulu dengan pihak vihara untuk meminjam dan menggunakannya untuk memaparkan materi kami. Dan terakhir yaitu penyusunan proposal. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di atas, selanjutnya adalah perencanaan dan persiapan kegiatan. Kegiatan akan kami laksanakan secara offline, yaitu tatap muka secara langsung di Vihara Budayana Batam. Sebelum itu, kami akan membuat poster dan menyebarkannya di sosial media seperti Instagram, grup WhatsApp, grup Line, dan lain-lain sebagainya. Di samping ini merupakan tampilan dari poster yang telah kami buat. 2. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan diawali dengan membagikan atau menyebarkan poster-poster kegiatan sosialisasi kami. Selanjutnya, pada hari yang akan telah ditentukan, kami akan melakukan sosialisasi secara langsung di Vihara Budayana Batam. Dan rangkaian kegiatannya, yang pertama, pembukaan, yang kedua, puja bakti, yang ketiga, dhamma desana atau pembukaan sosialisasi, keempat, pemaparan materi, yang kelima, sesi tanya-jawab, yang keenam, penutup dhamma desana atau sosialisasi, lalu yang terakhir, penutup puja bakti. Yang ketiga, evaluasi. Dengan kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan, kami berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Adapun evaluasi yang akan kami lakukan setelah kegiatan sosialisasi ini, kami akan memberikan kuesioner kepada para peserta yang telah mengikuti sosialisasi ini agar mendapatkan feedback, dan kami dapat memeriksa hasil dari feedback tersebut, dan kami dapat meningkatkan kinerja kami. Dan kami berharap kegiatan sosialisasi kami dapat mendapatkan feedback yang baik sehingga kegiatan kami dapat mencapai tujuan yang kami inginkan dengan memberikan banyak manfaat kepada para pendengar, menambah ilmu akan pentingnya radikalisme dan rasisme. Pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan tentang biaya dan jadwal kegiatan. Berikut ini merupakan perkiraan anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek sosial keagamaan. Yang pertama, brosur harganya 50.000, yang kedua, spanduk atau banner harganya 100.000, yang ketiga, transportasi harganya 100.000, yang keempat, hand sanitizer harganya 50.000, yang kelima, aqua harganya 100.000, yang keenam, konsumsi harganya 100.000, dan yang ketujuh, biaya lain-lain harganya 100.000. Total seluruh biaya adalah Rp600.000. Berikutnya adalah jadwal kegiatan. Pertama yaitu pencarian ide dilaksanakan pada bulan September, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kedua yaitu pengumpulan data dilaksanakan pada bulan September, minggu ketiga dan keempat, pada bulan Oktober, minggu pertama. Yang ketiga yaitu survei tempat kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober, minggu kedua dan ketiga. Keempat yaitu pencarian bahan dan alat yang diperlukan dilaksanakan pada bulan Oktober, minggu kedua dan ketiga. Kelima yaitu penyusunan proposal dilaksanakan pada bulan Oktober, minggu ketiga dan keempat. Keenam yaitu pengajuan proposal dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober. Ketujuh yaitu proposal diterima pada bulan November pada minggu pertama. Kedelapan yaitu perencanaan dan persiapan kegiatan dilaksanakan pada bulan November, minggu kedua, ketiga, dan keempat, dan pada bulan Desember, minggu pertama. 9 yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Desember, minggu kedua. Ke-10 yaitu evaluasi dilaksanakan pada bulan Desember, minggu kedua dan ketiga. Dan yang ke-11 yaitu pembuatan laporan akhir dilaksanakan pada bulan Desember, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan namo buddhaya dan selamat pagi.